HP ini mengejutkan sekali. Penasaran? So guys, welcome back to Up To Date IDN channel. Nama gue Greg. Jadi banyak kalian yang nge-request untuk kita nge-review Infinix Note 10 Pro NFC. Yes, HP ini keluar tanpa promosi yang terlalu gencar, tapi karena mereka bisa memberikan spesifikasi di atas kertas yang sangat menjanjikan, jadi setiap kali flash sale pasti auto ludes. Kok tahu bang? Ya karena gue beli HP ini bukan hasil flash sale, tapi beli terpisah di e-commerce lain. Jadi untungnya masih dapat. Well, ya gue langsung aja mau bahas kelebihan kekurangan yang ada di HP ini. Karena spesifikasinya itu loh sangat mengejutkan. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Hal pertama yang gue lihat kenapa Infinix makin serius di pasar Indonesia ada di bagian chipset. Yes, masih menggunakan MediaTek pada umumnya seperti biasanya Infinix, tapi sekarang mereka main ke Infinix Helio Gaming Series. Artinya, HP ini sudah menggunakan Helio G95 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer. Yang sama-sama kita tahu chipset ini tuh sangat ngebut untuk kelas mid-range. Saking ngebutnya, skor Antutu bisa hit di angka 360 ribuan. Tapi untuk performa gimana bang? Apakah udah dioptimize? Apakah kurang bagus atau bagus banget? Well, gue ngetesting game Genshin Impact. Settingan default bisa dapet di medium seperti Helio G95 yang biasa gue kenal. Dan untuk performanya juga bagus banget. Bahkan ketika gue push ke settingan high plus 30 fps, HP ini ternyata masih bisa capable untuk run Genshin Impact dengan baik. Ya walaupun begitu gue switch ke settingan tertinggi atau ya di high plus 30 fps tadi, 5 menit pertama agak sering frame drop, tapi selebihnya udah mulai konsisten. Dan untuk suhu pun surprisingly gak gitu panas, cuman hit di 42 sampai 43,5 derajat aja ketika dimainin pakai full cellular data. Jadi untuk game Genshin Impact tidak ada komplain. Dan game kedua, atau lebih tepatnya ini game ringan, yaitu Mobile Legends Bang Bang, bisa dapat settingan HD on, high frame rate mode on, dan grafik tertinggi mentok di ultra. So far juga gua main Mobile Legends di HP ini berjam-jam untuk push rank, tidak ada komplain, lancar, tidak ada frame drop, dan suhu pun masih tergolong adem. Intinya, gue surprise. Ini berjalan dengan baik, kecuali untuk game PUBG rasanya masih belum ke-optimize karena Helio G95 di HP ini belum bisa run di smooth extreme. Tapi untuk performanya bisa berjalan dengan baik juga kok. Karena di nama HP ini ada embel-embel NFC, otomatis ya fitur Near Field Communication tersedia. Jadi ini adalah langkah bagus dari Infinix. Kenapa? Karena mereka tahu orang Indonesia tuh banyak banget yang nge-request fitur kecil ini. Karena secara kegunaan sangat bermanfaat, apalagi ketika kalian tinggal di dalam kota. Karena kalian bisa ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan HP ini pun punya fitur Android Beam untuk transfer file ke sesama device yang support NFC, tinggal tap aja. Nice! Seperti ciri khas Infinix ketika mereka ngerilis smartphone terbaru, ukuran layarnya tuh nggak pernah kecil. Termasuk HP yang satu ini, ukuran layarnya besar banget cuy. Yaitu sebesar 6,95 inch atau nyaris 7 inch. Tapi untungnya, untuk body ratio sudah menggunakan 20:9 yang bikin HP ini tuh panjang gak lebar ke samping atau tidak memberikan kesan yang terlalu kayak phablet lah. Lanjut untuk desain, sudah menggunakan punch hole yang posisinya ada di bagian tengah atas layar dengan ukuran yang gak gitu besar, jadi sudah terlihat kekinian. Untuk kualitas layar, masih menggunakan IPS LCD dan kualitasnya menurut gue sama seperti HP-HP mid-range di harga segini yang pernah gue coba. Jadi udah bagus, tidak ada komplain kecuali di bagian brightness-nya. Dengan ukuran layar sebesar ini, menurut gue brightness-nya kurang banget karena maksimalnya cuma nyentuh di 423 nits aja. Jadi ketika gue mau pakai di kondisi outdoor agak terhambat dan viewing angle-nya tuh jadi berasa kurang luas aja. Oh ya, dalam segi fitur atau ya refresh rate, HP ini sudah mengadopsi 90Hz dengan touch sampling mendukung sampai 180Hz. Jadi apapun yang kalian sentuh dan lihat tentunya berasa mulus. Bahkan refresh rate 90Hz-nya sendiri sangat konsisten, even baterai udah mau drop atau habis, tetap bisa berjalan dengan baik walaupun sesekali ada frame drop-nya, tentu karena baterainya sudah mau habis.
Oh ya, untuk touch sensitivity tidak ada touch delay, multitouch aman, pokoknya gua tidak ada komplain. Bagus dan akurat. HP ini punya kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu sebesar 5000 mAh. Dan setelah gua pakai, gua surprise sih. Dengan ukuran layar sebesar ini, otomatis power consumption-nya makin tinggi, refresh rate gua selalu lock di 90Hz, dan penggunaan selalu di full cellular data. Ternyata awet banget. Iya, udah gua pakai main Mobile Legends, PUBG, scrolling Instagram, nonton YouTube dan Netflix menggunakan full cellular data semua, masih bisa dapat screen on time 10 jam 48 menit dalam sekali ngecharge. Jadi intinya kalau mau dipakai seharian penuh, ya aman-aman aja, nggak usah sering-sering ngecharge. Kalau dipakai santai, gue pernah bisa nembus sampai 1,5 hari lah. Nice banget sih. HP ini punya dua varian yang masuk di Indonesia, ada 6/64GB dan 8/128GB. Tapi untungnya, walaupun kalian mau ambil varian terendah, teknologi RAM-nya sudah menggunakan LPDDR4X dengan internal memori menggunakan UFS 2.2, jadi tidak ada pembeda selain kapasitasnya. So far, unit yang sekarang gue beli ini varian terendah 6/64GB, dipakai multitasking, bisa berjalan dengan baik. Gue nggak harus sering-sering nunggu loading ulang yang sama selama tidak ditutup di background. Dan buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada animasi yang ngendet-ngendet. Jadi intinya varian terendah aja udah aman sih. Sistem sound di HP ini sudah menggunakan stereo speaker atau ada dua speaker yang posisi pertama ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Overall untuk kualitas suaranya memang bukan paling bagus yang pernah gua coba di harga segini karena suaranya masih terdengar sedikit cempreng dan bassnya itu nggak berasa sama sekali. Tapi untungnya ada fitur DTS Sound di mana kalian bisa mainin equalizer-nya biar sesuai preferensi kalian. Jadi buat yang penasaran dengan kualitas suara HP ini langsung gue play di volume 100%. Make sure kalian pasang earphone dan headset supaya tentu bisa mendapat kualitas gambaran asli dari HP ini. Langsung gue play. By the way, ini mode EQ yang udah gue adjust. Tapi buat kalian penasaran gimana kualitas suara yang tidak gue adjust, biar gue matiin dulu nih. Kita matiin, kita balik lagi, dan play. Ya, kayak gitu. Jadi kualitas suaranya itu lebih ke cempreng dan kasar menurut gua pribadi. Tapi untungnya ya tadi bisa di-adjust, bahkan port jack 3.5 pun masih tersedia. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64MP, 8MP ultra wide angle, 2MP depth sensor, dan terakhir ada 2MP macro lens. Oke, kita bahas untuk hasil foto di kondisi daylight dulu. Menurut gua ya ini bisa mencapai standar gua pribadi. Karena dalam segi detail ini tajam banget. Buat kalian yang ngincar hasil foto detail super tajam karena berasa ada extra software sharpening. Dalam segi dynamic range masih ngangkat, shadownya ngangkat, kecuali dalam segi highlight dan warna menurut gua masih kurang konsisten. Beberapa hasil foto gue lebih prefer di lensa ultrawide karena bisa memberikan hasil warna yang tentu lebih terlihat natural seperti apa yang gue lihat. Ya tentu beberapa hasil foto juga lebih bagus di primary lens. Gak bisa dipungkirin primary lens tentu masih lebih bagus. Tapi gue berharap optimization di primary lens itu bisa lebih meluas biar hasil foto itu lebih konsisten aja. Lanjut dalam kondisi low light. Detail yang ditangkap memang mulai berkurang, noise-nya pun berasa, grain-nya berasa, tapi saran gua ketika kalian mau foto di tempat low light, nyalain fitur night mode. Wah asli, night mode yang ada di HP ini tuh bagus. Dalam segi exposure atau warna kontrasnya itu tentu bisa naik, tapi tidak mengubah warna yang terlalu lebay. Jadi masih bisa memberikan warna yang nyaris seperti apa yang gua lihat, dengan detail yang lebih tajam, highlightnya lebih berasa, dan shadownya pun lebih ngangkat. Pokoknya jauh banget.
Jadi gue surprise sih, hasil foto night mode-nya tuh bagus banget. Tapi ya itu tadi, di kondisi daylight masih perlu optimization sedikit dalam soal primary lens-nya. Perekaman video di HP ini pada dasarnya memang tidak stabil karena tidak tersedia IIS, tapi ada fitur Ultra Steady yang dimana ketika kalian nyalain fitur ini, hasil video itu bisa stabil depan belakang. Jadi intinya HP ini bisa dipakai untuk bikin konten. Tapi kalau ditanya, Bang, untuk resolusi tertinggi 4K-nya apakah support IIS? Jawabannya enggak, IIS hanya support sampai 1080p 30 fps aja. Expansion di HP ini masih membawa triple slot tray, artinya kalau misalkan kalian punya dua nomor bersamaan terus mau ditaruh dalam satu HP ini, ya bisa. Udah support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Dan bahkan kalau dirasa internal memory yang diberikan itu kurang cukup, apalagi kalau kalian ambil varian terendah, 64GB, ya emang kecil ya sekarang. Untungnya masih bisa di-upgrade pakai microSD sampai 2TB. Iya, gede banget, sampai 2TB, kalian gak salah dengar. Dan buat kalian yang bertanya, Bang, apakah HP ini udah support di koneksi 5G? Jawabannya belum karena chipsetnya tidak punya modem 5G-nya. Sistem unlock di HP ini tentu tersedia dua opsi. Pertama, ada sensor sidik jari yang tersedia di bagian pinggir kanan atau nyatu sama tombol power. Ya, jadi secara posisi sudah gampang dijangkau. Dan untuk performa unlock, wah ini cepet banget. Sekali tap, bisa langsung masuk tanpa ada screen response time yang delay. Jadi udah responsif plus akurat juga. Kedua, tersedia Face Unlock atau AI Face Unlock dengan performa unlock yang cepet banget. Dengan catatan selama kondisi cahayanya itu memadai. Kalau cahaya kurang ya speed unlocknya tentu rada berkurang. Ada dua fitur yang sangat gue suka di HP ini dan jarang banget gue temuin di HP-HP lain. Pertama, Peek Proof. Jadi ketika kalian lagi di tempat publik terus lagi baca informasi yang confidential atau bersifat rahasia, tapi pengen privasinya tetap terjaga, tinggal aktifin fitur ini karena kita bisa seleksi sendiri layar mana yang bisa terlihat dan di bagian atas bawahnya itu bisa di dim brightness-nya hingga gelap sampai 0. Gue suka banget. Kedua, Theft Alert. Jadi ketika kalian lagi di tempat transportasi umum, lagi denger lagu, terus tiba-tiba ada yang copotin headset kalian aja, maka HP akan otomatis bunyi supaya kasih tahu ini lepas atau ada orang yang lepasin. Terus ketika kalian lagi mau ngecharge di tempat umum juga, dan otomatis ya ditinggal. Nah itu ketika ada yang nyabut dalam kondisi atau posisinya itu belum di-unlock, HP bakalan bunyi juga sebagai penanda ada yang cabut bukan kalian. Jadi gue senang sih fitur 2 ini tuh terdengar kecil tapi sangat berguna ketika lagi di tempat umum. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gue rasain sendiri di Infinix Note 10 Pro NFC. Tapi buat kalian penasaran, Bang, HP ini memang di atas kertas sangat menjanjikan, tapi apa kurangnya sih? Karena tidak ada yang smartphone yang sempurna, langsung kita bahas kekurangannya juga. Pas pertama kali keluarin HP ini dari box, gak bisa dipungkiri untuk feels-nya itu sangat berat. Iya, HP ini tuh seberat 221 gram yang menjadikan Infinix Note 10 Pro adalah HP terberat yang pernah gua review di tahun ini atau minimal sampai pas video ini dibuat. Bahkan ketika kalau kalian lihat dari sisi samping, bodinya juga tebal, yaitu setebal 8,7 mm plus masih ada bump kamera. Jadi kalau misalkan mau ditaruh di meja tanpa casing, ya tentu bakalan berasa goyang-goyang dan ngeri. Lensanya itu lecet atau bodi bawahnya lecet. Mau dipakein free jelly case bawahnya agak males karena otomatis bisa menambah ketebalan dan beratnya makin berat lagi. Jadi gue berharap semoga di next Infinix bisa bikin HP ini tuh lebih tipis dan lebih ringan. Secara kapasitas baterainya pun masih di 5000 mAh belum 6000 mAh. Jadi ya harusnya memungkinkan lah ya. Oh iya, padahal bahan materialnya juga masih menggunakan polikarbonat bukan kaca asli. Sistem charging di HP ini tuh memang secara angka udah ngebut karena support di 33 watt X charge. Tapi sayang, kenapa gue masukin kekurangan? Ketika gue coba ngecharge dari angka 5-100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin ngecharge aja,
masih takes time, yaitu makan waktu 1 jam 41 menit, gak sengebut seperti charger 30 watt yang biasanya gua coba. Jadi gua berharap semoga Infinix bisa lebih optimize supaya ngecharge bisa ngebut. Karena sekarang ini memang ngebut, tapi ngebutnya itu sampai 80% aja. Begitu udah masuk 81% ke atas, tegangan listrik yang masuk mulai berkurang dan itu sangat berasa banget ya. Kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 16 megapiksel dengan fitur autofocus. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Well, karena hasil selfie-nya itu menurut gue masih gak konsisten. Ketika mau selfie pakai fitur AI Cam, memang hasil foto menurut gue ya udah sesuai standar, detailin tangkap tajam karena ada extra software sharpening dan skin tone gak gitu pucat. Tapi begitu gue pindah ke fitur portrait mode, barulah detailnya hancur, berkurang, skin tone jadi pucat, dan hasil foto itu lebih ngeblur padahal tangan gua udah steady. Jadi gue berharap semoga di next Infinix bisa improve hasil foto di portrait mode biar lebih sesuai seperti yang ada di AI Cam. Jadi hasil AI Cam dan portrait mode-nya itu sama bagusnya. Tapi satu hal yang harus gua apresiasi, kamera depan atau HP ini punya fitur LED flashlight untuk kamera depan, yang gunanya ketika kalian mau selfie atau ngevlog di tempat gelap, kaliannya bakalan kelihatan karena ada lampu yang nyala langsung di bagian atas kanan. Nice. Oke, sekarang gue mau bahas user interface XOS 7.6 yang ada di HP ini. Menurut gue Infinix masih perlu banyak improvement atau PR dalam segi user interface. Karena ada 4 kekurangan yang menurut gue rasanya kurang banget, apalagi ngefek dalam segi user experience setiap harinya. Pertama, animasi tuh masih kaku. Memang sekarang ini ada refresh rate 90Hz yang bikin kelihatan mulus, tapi mulusnya itu beda. Animasi masih snappy, kaku, kurang easy ease. Buat kalian motion graphic pasti ngerti maksud gua. Ada efek membal tapi membalnya masih kaku dan terlihat aneh aja. Kedua, dalam segi bloatware, aplikasi yang terinstall setelah kita selesai setup juga banyak. Bahkan, aplikasi bloatware-nya bisa munculin notifikasi yang ganggu banget. Sampai-sampai gue harus matiin atau ngeblok notifikasi dari bloatware biar lebih enak aja. Karena notifikasi ini munculnya itu bener-bener apa yang gue pakai. Ketiga, gesture masih kurang. Ketika kita mau buka app drawer, ya tinggal tarik dari bawah ke atas aja. Tapi begitu kita mau melakukan sebaliknya atau nutup app drawer, itu nggak bisa tarik dari atas ke bawah. Mesti tekan tombol back dulu baru bisa. Bahkan ketika kita lagi mau ngelihat hasil screenshot, video ataupun foto di galeri, itu kita udah masuk satu foto, gak bisa balik ke fullnya kecuali kita tekan tombol back. Jadi menurut gua gesture masih kurang diperhatiin secara keseluruhan. Keempat, personalization-nya masih kurang. Jadi ketika kalian mau ganti icon di home screen ataupun control center masih belum bisa. Dan untuk pilihan di ujung home screen kiri masih belum bisa diganti Google Fit. Jadi menurut gua semoga Infinix bisa tambahin personalization, animasi yang bisa dibuat lebih mulus, gesture-nya bisa menyeluruh, dan bloatware-nya semoga bisa dikurangin. Itu aja sih. Oke, kekurangan terakhir ini sepenuhnya pendapat gua pribadi. Ya mungkin terkesannya kurang objektif lah ya. Tapi tetap gua mau mention, yaitu dalam soal dus. Karena Infinix makin kesini tuh makin serius untuk masuk pasar Indonesia yang lebih luas. Tapi somehow ketika mau buka HP ini dari box, itu semua aksesoris langsung dijambrengin jadi satu tanpa ada memisah. Gak kayak kebanyakan brand lain yang gua tahu tentunya. Buat beberapa dari kalian, nggak masalah pastinya gue tahu karena selama HP-nya bisa memberikan spesifikasi di atas kertas yang menjanjikan, nggak masalah. Tapi buat beberapa orang lagi yang susah-susah nabung, terus mau beli HP, unboxing experience itu gimana ya? Bisa memberikan feels atau perasaan yang seneng aja, yang nggak bisa diulang kembali. Sama seperti gua, walaupun udah unboxing beberapa macam HP, tapi tetap unboxing experience itu selalu menyenangkan. Jadi gua berharap semoga Infinix kedepannya bisa memberikan packaging yang well organized. Jadi ada pemisah dan terlihat jadi lebih niat dan rapi aja sih. So guys, itu dia video review Infinix Note 10 Pro NFC versi channel up to date IDN. Jadi, selama gunain HP ini nyaris 2 minggu, gue menemukan ini adalah HP paling mengejutkan yang pernah Infinix buat. Secara spesifikasi tinggi dan harganya itu benar-benar mantep ya. Menurut gue affordable.
Untuk varian terendah 6/64GB, harga flash sale dibanderol seharga Rp2.649.000. Dan untuk varian tertinggi 8/128GB dibanderol seharga Rp2.879.000. Jadi nggak nyampe 3 juta. Wah, menarik banget. Kalau ditanya apakah worth it? Ya jelas worth it, tapi kalau ditanya, Bang, direkomendasikan nggak? Menurut gue tergantung. Kalau misalkan kalian cuma ngincar spesifikasi tinggi, gue rekomendasikan. Tapi buat kalian cari user experience yang bikin nyaman, bikin betah, menurut gue ya kurang. XOS ini masih perlu banyak improvement. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.